Salam semangat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Restania Banda. Saya dari kelas 1A3, semester 1, program studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pemerintahan dengan materi tentang ruang lingkup sosiologi pemerintahan. Sebelum kita masuki materi tentang ruang lingkup sosiologi pemerintah, kita perlu mengetahui apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Ruang lingkup kajian sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Dalam sosiologi pemerintah ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu karena dukungan masyarakat kepada kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kedua, partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang partisipasif. Partisipasi masyarakat dan pemerintahan dan yang partisipasif ada dua arti, yaitu partisipasif dan partisipasi. Partisipasi yaitu peran masyarakat mengeluarkan aspirasi atas pemikiran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasif, masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terdapat 4 bidang. Yang pertama, bidang politik. Kedua, bidang ekonomi. Ketiga, sosial budaya. Keempat, bidang lingkungan. Keempat, pemerintah yang bertanggung jawab. Pemerintahan yang bertanggung jawab yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab atas akuntabilitas pertanggungjawaban kepada pekerjaan yang mereka lakukan secara rakyat. Kelima, pelayanan pemerintah. Pelayanan pemerintah yaitu pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan baik dan bersikap baik kepada masyarakat atau rakyatnya. Keenam, kekuasaan, legitimasi, dan wewenang. Yang kekuasaan, pemimpin yang memiliki kekuasaan yang tertinggi dan memiliki kemampuan sendiri. Legitimasi, kemampuan masyarakat terhadap pemimpin untuk memerintah dan melaksanakan keputusan politik. Ketujuh, kepemimpinan pemerintah. Kepemimpinan pemerintah yaitu pelaku utama sebuah proses organisasi masyarakat, karena kepemimpinan hanya dapat diterapkan oleh seorang pemimpin. Kedelapan, kebijakan publik. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi semua orang atau kebijakan yang dilakukan menurut kekuasaannya. Nomor 2, tentang 5 dimensi komunikasi pemerintah. Ada 5 dimensi komunikasi pemerintahan. Yang pertama, dimensi strategi komunikator. Dimensi strategi komunikator adalah perencanaan yang efektif dan penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikasi dan bisa diterima apa yang telah disampaikan. Kedua, dimensi efek. Dimensi efek adalah peningkatan keadaan, belajar, dan tambahan pengetahuan dan efektif. Ketiga, dimensi media. Dimensi media adalah media gambar yang hanya dapat dilihat satu arah. Keempat, dimensi komunikasi dan komunikan. Dimensi komunikasi dan komunikan merupakan media bagi mereka untuk mendukung identitas dan membangun interaksi sosial dengan sesama. Dan yang kelima, dimensi pesan. Dimensi pesan dari sarana atau media. Yang ketiga, layanan publik dan layanan sipil serta dengan contohnya. Yang pertama,
Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta. Contohnya, rumah sakit swasta, perumahan pengakuan milik rakyat. Yang kedua, layanan sipil. Layanan sipil yaitu bekerja untuk departemen pemerintahan dan bertanggung jawab kepada pemerintah, bukan partai dan politik. Contohnya, pegawai dari otoritas lokal seperti kabupaten, kota, dan pemerintah serupa. Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas layanan sipil dan layanan publik serta bagaimana peningkatannya kualitas pelayanan sipil dan publik. Yang pertama, faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik. 1. Faktor sumber daya manusia operator adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam satu lembaga pemerintahan. 2. Faktor organisasi birokrasi. Suatu organisasi yang digunakan partai komando dengan bentuk piramida di mana banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Ketiga, faktor lokasi. Keempat, faktor pola pikir. Faktor yang mempengaruhi pola pikir yaitu lingkungan keluarga, pengolahan dengan masyarakat, pendidikan, dan sistem kepercayaan atau keyakinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan sipil. 1. Memperbaiki pelayanan atau penyediaan pelayanan yang lebih sensitif. 2. Memperbaiki akuntabilitas lokal, meningkatkan pengaruh dan kontrol publik, membuat kinerja lebih kelihatan pada masyarakat. Dan yang ketiga, mencapai tujuan-tujuan distribusi, yaitu menargetkan sumber daya pada daerah atau kelompok berbeda. Itu saja paparan materi dari saya tentang ringkasan ruang lingkup sosiologi. Sekian dan terima kasih.